surga. Lalu kenapa kita harus takut pada manusia gitu? Nggak perlu takut lah. Kedua, ya memang ini udah eranya keterbukaan kan. Ya, sedikit-sedikit speak up, sedikit-sedikit viralin. Harus begitu kalau kita ingin ada perbaikan gitu. Tapi Bapak, saya ingin menanyakan tentang kemarin nih Pak. Tentang kemarin yang sampai viral Bea Cukai sampai staf khusus keuangan, Menteri Keuangan turun tangan. Itu banyak yang tidak setuju saya mengungkapkannya. Kenapa cuma uang 800 saja saya tidak mengikhlaskannya? Apakah itu benar pekerja migran apa bukan? Itu cara berpikir yang salah. Ya, kejahatan tidak akan melihat nilai besar atau kecil. 100.000 Anda korupsi pada uang 1 miliar sama kejahatan. Ya kan? Kebijakan yang salah tidak harus melihat karena kebijakan keliru itu, ya melihat karena barang yang dibawa itu bernilai puluhan miliar. Dan ini hanya 800.000 misalnya. Nggak bisa. Yang dikritik oleh publik, yang dikritik oleh Mbak Yuni adalah cara petugas. Ya, logikanya kita balik Mbak Yuni. Kalau mereka ngomong begitu, kita balik logikanya. Ya iya, gimana kalian? Kalau dengan 800.000 aja kalian nggak ngerti, bagaimana dengan yang besar? Gitu kan? Dengan 800.000 aja nggak bisa membedakan. Ya. Ini dolar apa, Hong Kong atau dolar Amerika? Bagaimana yang besar? Nah, artinya kalau dengan hal yang kecil bisa berakibat fatal, apalagi dengan hal besar. Sehingga untunglah ini masih hal kecil nilainya, tapi publik berani mengingatkan bahwa itu sebuah kesalahan. Dan yang ngomong-ngomong tadi ya hanya sekitar 800, ya udah Anda diam aja. Toh pihak dari instansi tertentu juga kan udah mengakui kesalahan kan? Betul Bapak. Nah, tapi makanya kalau bisnisnya ada bisnisnya terkurang atau seperti apa Pak? Saya tidak tahu nih. Karena gara-gara saya satu orang banyak bisnis yang hancur gara-gara saya. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan bisnis. Yang dimaksud bisnis apa gitu kan? Kalau mereka itu bisnisnya benar, lurus-lurus aja sesuai hukum, nggak ada urusan dengan kasus yang diangkat kemarin. Okay. Kecuali kalau dia bisnisnya bisnis jahat. Kecuali dia bisnisnya bisnis penyelundupan kan gitu ya? Iya, saya berpikirnya kan seperti itu. Itu memang nyata-nyata TKW Pak. Dan mereka itu mencurigai bukan TKW, padahal itu TKW loh Bapak. Yang kirim sempak itu bukan saya. Anak saya di sini kan nggak mungkin saya kirim sempak ke Indonesia Pak. Iya, makanya kan waktu Pak staf khusus Menteri Keuangan bilang bahwa saya sering kirim barang, bukan ya? Saya tidak pernah kirim barang ke Indonesia. Jadi yang kirim itu 2 kali, satu di Jakarta, satu di Banyuwangi. Jadi banyak sekali keluhan ya Bapak. Gimana? Yang penting gini, kita berimbang tuh gini ya. Saya termasuk orang yang selalu mengatakan bahwa orang baik itu masih banyak jumlahnya dibandingkan orang brengsek. Sehingga teman-teman di kementerian lembaga, termasuk di saya nggak boleh berkecil hati jika masyarakat mengkritisi karena ada hal brengsek yang dilakukan oleh oknum di lembaga saya. Saya nggak boleh baper. Ya, saya nggak boleh kemudian karena itu saya marah. Karena apa? Karena pada dasarnya orang brengsek akan selalu ada dimanapun. Ya, di masjid aja ada misalnya orang masuk masjid, tujuannya bukan sholat, tapi nunggu orang sholat kemudian dia ngambil sepatu baru. Ya, artinya orang jahat bisa masuk kemanapun. Dia pura-pura mau masuk sholat, dia pura-pura misalnya mau masuk ke kantor pemerintah. Ya seolah-olah dia masyarakat yang mau meminta ya informasi, padahal mungkin ketika dia masuk tujuannya apa kan gitu ya. Betul. Jadi orang brengsek itu pasti akan ada dimanapun. Tapi orang baik selalu jumlahnya lebih besar dari orang brengsek itu. Nah, oknum. Makanya ya masyarakat juga harus fair. Ketika ada oknum brengsek, kritisilah habis-habisan orang itu. Tapi jangan pernah kita menghancurkan lembaganya, ya. Iya. Nah, kalau di BP2MI ada orang buruk, kritik habis-habisan, kita hukum sama-sama orang itu, tapi jangan hancurkan BP2MI-nya. Kalau karena peristiwa kemarin ada oknum yang salah di Bea Cukai, kritik orang itu tapi jangan hancurkan Bea Cukainya karena orang baik masih banyak di sana. Iya, itu Pak. Kan? Saya tahu, kan saya tidak mengkritisi Jakarta karena Jakarta benar. Saya benar. Saya tidak mengkritisi Bea Cukai keseluruhan, Bapak. Saya cuma mengatakan kantor pos Surabaya, Bea Cukai Surabaya dan juga Banyuwangi.
Oke, kalau kalian mengatakan bahwa itu adalah dari kantor pos, tapi Anda sebagai bea cukai kan berhak menyelidiki, Bapak. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak sikap bea cukai karena saya melihat bea cukai Jakarta bagus. Saya ngelihat sendiri bagus. Jadi saya bilang sama Pak staf khusus Menteri Keuangan dan Pak Doni, Jakarta bagus. Yang harus dievaluasi adalah Jawa Timur karena apa? Banyak sekali kiriman ke Jawa Timur dan diadul-adul. Kan mereka selalu bilang, kalau mereka selalu bilang bahwa mencurigai di dalamnya itu ada tas mahal. Jangan, Bapak kan selalu bilang, jangan zolimi, jangan suudon, bongkar. Jangan kamu bilang jalur hijau tapi kamu curiga. Nggak boleh, bongkar aja. Bongkar. Tapi mereka nggak mau bongkar tapi menuduh, suudon, menzolimi pekerja. Makanya saya nanya, dendam apa sama pekerja migran? Padahal ya, tanpa tindakan ya, pikiran yang menuduh, pikiran yang berprasangka buruk, itu sudah kejahatan. Jadi kejahatan itu jangan diukur karena dia melakukan tindakan ya. Ya, sudah ada perbuatan. Anda berpikir saja yang buruk tentang PMI, Anda berpikir buruk tentang seseorang tanpa fakta, baru berpikir, itu sudah kejahatan. Gitu. Makanya kan mereka sudah suudon. Yang mungkin yang kirim bukan TKW, mungkin oknum, mungkin dia jualan sempak. Lah, kalau kalian curigai kan harus ada di tracking, Pak. Jadi sebelum mencurigai kan di tracking, dicek. Betul. Kalau ini benar, dihukum aja. Saya rela. Iya, betul. Tapi kenapa hanya memframing, kan? Hanya memframing, menggembar-gemborkan dalam narasi. Nah, jadi kalau seperti itu terus, kalau seperti itu akhirnya ya persepsi tentang PMI akan buruk terus. Siapa yang memperburuk? Siapa yang memperburuk? Ya pejabat-pejabat yang bermental tadi. Makanya kan saya bilang, kalau Anda curiga di dalamnya ada tas Hermes, kalau di dalamnya ada mencurigai sesuatu yang mahal, bongkar. Tapi jangan memberikan menggiring opini bahwa TKW itu punya tas mahal, kan ya enggak kayak gitu. Makanya saya enggak setuju. Saya bilang jangan katakan itu jalur hijau dan tidak dibongkar, tapi Anda menganggap itu adalah barang mahal. Dari situ saya selalu berkata bahwa jangan suudon. Kalau memang TKW-nya nggak benar, dihukum, nggak apa-apa. Tapi kalau pejabatnya nggak benar, ya jangan malu. Dihukum juga kan gitu. Dihukum juga. Setuju. Jadi saya tidak membenci bea cukai. Di sini saya selalu katakan bahwa bea cukai yang di Jakarta bagus, tapi kenapa yang di Surabaya tidak? Ada apa? Lah kalau atasannya bagus, bawahnya nggak bagus kan tetap aja Pak membawa nama bea cukai. Sekarang Pak Beni di Jakarta bagus. Tapi itu udah diklarifikasi kan, itu udah ya? Udah Pak, sudah. Teman-teman bea cukai. Dikembalikan, kan totalnya adalah 825.000 Pak. Jadi bukan cuma 800. 825.000 dan dikembalikan 400, bukan dikembalikan 460 Pak. Iya. Dikembalikan separuh. Jadi ya artinya dari pihak resmi, yang katakan dari pihak resmi institusi mengakui bahwa peristiwa itu sebuah kesalahan kan. Nah makanya kalau pihak institusi sudah mengakui bahkan mengembalikan, itu yang bela-bela tadi itu ada dasar apa ya yang kemudian menjelek-menjelekan Mbak Yuni? Ya mungkin nafsu tak tersalurkan, Pak. Kalau saya berpikiran positif sih, Pak. Mungkin lagi ada masalah keluarga, terus atau mungkin kurang ngopi ya. Nanti saya ajak ngopi lah. Atau perlu paketan kopi, Pak? 8 bungkus sudah habis, Pak. 8 bungkus sudah habis kopinya. Ada, saya karena ingin menghemat icip-icip, saya nggak boleh banyak-banyak itu karena enak kan, barang mahal itu. Iya. Bukan mahal Pak, tapi susah bawanya Pak. Ditimbang kemarin itu, jadi ditimbang gitu. Jadi per kilo. Thomas itu. Mana Thomas? Thomas di mana? Nggak kelihatan. Mana saya? Thomas ada, nggak tahu udah pakai sarung mungkin dia Pak. Dia tidur sampai sekarang pakai sarung Pak. Iya. Nggak tahu. Ya maklum kan baru disunat ya pakai sarung lah. Ya nggak ada hubungannya, sudah kering masih pakai sarung aja. Malu-maluin, dia kerja aja pakai sarung Pak. Aduh ampun. Iya. Ya tambah kupiah lah, udah pakai sarung tambah kupiah. Nggak punya kopiahnya kan nggak bawa kemarin Pak, kekecilan katanya. Wah bener kan? Tuh kan? Tuh kan sarungan kan? Woi Thomas, apa kabar? Saya Pak. Apa kabar? Oh, sehat ya.
Tetap semangat ya, semangat. Ya. Hati-hati melorot Pak, saya itu aduh ampun aku. Ini lagi live, hati-hati melorot. Hati-hati melorot kok. Enggak mungkin, enggak melorot. Hati-hati melorot. Enggak bahaya Pak. Pak Yuni sehat-sehat semua ya, keluarga ya. Sehat Pak, itu Pak Tony. Ya udah Pak, sudah malam. Iya, teman-teman udah malam. Aku juga harus kembali ke hotel istirahat. Besok pagi jam 6 sudah harus bangun lagi. Ada 3 titik kegiatan besok ya. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Salam ya. Selalu, Bapak. Salam untuk pekerja migran, sobat migran. Salam semua, selamat istirahat ya. Sehat selalu. Tetap semangat, tetap optimis. Assalamualaikum. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup juga. Dan terima kasih Bapak. Amin.